Oh, Alhamdulillah ketemu sama beliau ini. ibu ya? Ya, sehat. Ya, sama siapa sih? Sendirian. Ya, kita kayak gini lah. Namanya kita ini kan. Dari mana dan mau kemana? Aku ini tadi habis dari tempatnya beliau, Bang. Hmm. Habis bicara-bicara, ngobrol sama orang. Ketika itu kata Bang Ril, kalau ada salah satu dari grupnya aku selamat itu siapa tahu hati terbuka dan apa yang tujuan aku kesini mudah-mudahan apa yang kalimat beliau itu jadi sebuah kenyataan. Ya, ya benar. Jadi maksud aku datang ke sini ini Sebenarnya aku ini nggak ada waktu sama kamu nih. Sama anda ini. Ada sama teman-temanku ini kebetulan malam minggu. ini Mau happy lah gitu. nah, aku minta waktu nggak banyak, kita bicara ya tukar paham lah ya kan. Kalau untuk sekedar bicara aku terima. Tapi kalau untuk lebih dari itu, silakan anda pergi dari sini. Kita gini, namanya dalam sesuatu itu pasti ada yang lebih ada yang kurang ya kan, gak akan semuanya itu lebih. Seperti diriku ini kan lihat aja lah, dulu aku kan seperti orang yang nggak benar ya kan. Ketika aku mendapatkan hidayah dituntun oleh beliau Bang Lampung, alhamdulillah. Maka sekarang ini pekerjaanku ini dikatakan aku ini seperti orang yang tidak berguna, tapi berguna untuk orang banyak. Aku unik aja ngeliat pakaian kayak gini. Subhanallah. Karena Pakaian apa ini? ya kalau memang kita tidak biasa jangan dulu dipakai. Karena kita menempuh yang begini perlahan. Seperti pocong. Ya benar itu kalimat yang orang-orang yang nggak paham. Tapi kalau memahami tujuan berpakaian seperti gini nih, ada makna dari tujuan sesuatu. Karena kita berpakaian yang sopan, dilihat orang seperti rendah, nggak ada artinya, tapi berarti bagi saya. Jadi Cukup bagus kata kamu. Ya alhamdulillah. Aku terima dengan baik kata. begini Mas Fred. Ya. Apa tadi kalimat Anda bicara tiada waktu, karena ini malam minggu. Aku tahu. Karena seseorang seperti kamu untuk malam minggu itu waktunya yang sangat luar biasa. Iya, benar. Ya kan? Tapi adakah waktu itu kau pikirkan untuk mendekatkan kepada yang puasa? Belum kepikiran. Belum kepikiran. Belum. Subhanallah. Tapi ada sedikit di benakku untuk berbenah diri. Tapi tidak menutup kemungkinan juga namanya aku ini manusia sama seperti kau ya. Iyalah benar. Kadang godaan itu datang saja. Iya. Godaan itu datang saja di saat aku sedang lemah atau imanku lemah, aku kembali lagi ke jalan itu. Nah itu yang aku susah untuk membentenginya. Memang begini Marvel, kita untuk menahan satu hawa nafsu mengarahkan jalan ke tujuan kebenaran itu sangatlah susah. Kalau bukan di hati nurani kamu menanamkan sesuatu untuk merubah tentang kehidupanmu dari yang lembah hitam ke lembah yang dengan berdasarkan kamu pegangan teguh pada la ilaha illallah, itulah satu tujuan. Saya mau tanya, harus dari mana saya mulai semua itu? Semuanya kau mulai dari nol. Tergantung dari diriku sendiri. Ya, kau harus bisa merasakan gimana susahnya dan perihnya, gimana sakitnya, gimana kau merasakan enak kau merasa seorang. Sekarang kau merasakan kepahitan, kesedihan, kesusahan. Dulu mencari nafkah hanya tinggal kau tunjuk, Iya. semua toke kau dapatkan. Sekarang kau membanding orang keringat mencari nafkah yang halal. Semua doa akan berubah, akan beda. Walaupun dikit, manfaatnya luar sangat biasa. Tapi kadang ada saja yang menghasut itu kembali lagi muncul di saat aku sudah di jalan yang benar ya Bapak. Dan aku ya jujur saja
kadang tidak bisa menolak semua itu ya, karena itu semua itu kesenangan bagiku. Ya benar. Dan yang jalan yang kau sebut itu tadi amat sangat susah ya, maksudnya amat sangat susah itu sulit aku untuk menjalaninya. Karena gini maka dalam kehidupan dunia ini, kalau kita tolak pikir yang kita pakai, hiburan kesenangan dunia itu hanyalah cerita belaka, seperti air yang mengalir, ya kan? Kalau kau menanamkan kebaikan, jangankan mau 1.000, 5.000 pun sudah ada tulisan. Itu perbedaannya. Kalau kau menanam kebaikan, tapi kalau kau menanamkan dengan keburukan, walaupun sebesar apa hartamu, walaupun semalam ini kau menghabiskan biaya yang luar biasa, tapi tidak tertanam, tertulis. Di titik inilah aku sulit untuk memahaminya ya kali. Di sini. Katanya akan ada balasan, akan balasan. Balasan yang seperti apa? Nah, itulah makanya kau itu kan harus menghadapi sesuatu itu, menyadarkan diri, menahan hawa nafsu. Karena balasan itu yang dibalaskan itu bukanlah dari seseorang. Iya. Allah itu akan mengatur semua perjalanan hidup kita. Sebanyak kau menanamkan kebaikan, suatu saat kau akan dibalas sama seseorang. Kadang aku berpikir gini, Jakabaya. Aku ini sedikitnya terbersit untuk istiqomah, tobat ya, atau istilah hijrah lah ya. Iya benar. Tapi di sisi lain, pas saya suatu ketika menunaikan, ya alhamdulillah saya Islam ya, menunaikan sholat, banyak sekali gunjing-gunjingan dari teman-teman, dari masyarakat. Itu Semarpen, itu memperdalam ilmu katanya. Padahal kita sholat untuk benar-benar. Nah, di saat itulah saya berhenti lagi menjalankannya. Masya Allah. Tapi kalau kau harus menyadarkan, semakin banyak cemoohan orang, semakin banyak cerita orang. Tapi kalau kau kukuh, tiada Tuhan selain Allah, itu yang kau tuju, bukan kalimat mereka. Yang kau tuju hanyalah itu satu-satunya. Aku mau tanya pada diri, hidup ini kau bergantung kepada siapa, Tuhan? Ya, untuk saat ini aku masih menikmati dunia. Ya, itulah. Kalau di sisi ini, makanya manusia itu banyak karena tipu daya di atas dunia inilah yang harus kau pikirkan. Sekarang tipu daya itu sebesar apa gunung senyaman, ya kan? Sebanyak itu harta kau, istri kau banyak. Ketika kau mati, lihat orang mati pun, jangan kau mati, lihat orang mati pun, apa yang dibawa mereka? Hanya kayak gitu. Itulah harus kau sadari, harus kau temui inti isi dunia sebenarnya. Apabila kau cari ke ujung dunia sana, sebesar apa yang kau pikul hartamu, tidak pun sedikit pun kau bawa mati selain amal kebaikan. Apalagi kau sekarang merenungkan, kemarin aku menunjuk begini, aku dapat duit dari toko itu. Belum tentu toko itu dia itu menghasilkan dana sebesar yang kau kasih, yang kau terima itu. Berapa untung mereka? Disitulah kau harus merasakan. Rasakan dulu dirimu, baru kau bisa merasakan orang. Aku tanya kau makan yang harganya 400-500 ribu sekali makan. Iya benar. Kau punya di dalam bibir, setelah itu kau lewatkan dari terongkongan, jadinya sebuah tai, Sebuah kotoran. Ketika itu uang 500 ribu itu kau bagikan dari 10 ribu itu kau tanamkan satu untuk amalan luar biasa pada para miskin termasuk ya. Iya, yang kau makan jadilah menjadi amal darah dagingmu yang sehat. Sedikit itu kau tanamkan itu untuk anak yatim, sudah ada tulisannya. Semakin banyak kau menanam, suatu saat kau memetik. Jangan kau memetik dengan hasil telunjukmu di pasar-pasar. Tinggalkanlah perbuatan.
sadarlah. Dengan begini Marga, kalau kau membaca umur, ya sekarang kau masih gagah, masa kuat, masa hebat di bawah naungan para preman-preman yang gagah. Kau lihatlah orang-orang jompo yang sudah tua, ya kan? Pasti nanti seperti itu ya. Nah, situlah gambarannya. Itu sebuah gambaran. Maka dunia ini, kalau kita tidak menyadari, tidak hati-hati, harta yang kita cari yang banyak ini akan menjerumuskan kita ke dalam neraka kalau kita tidak tahu. Oh iya, kebetulan jaga Pak ya. Aku masih ada sedikit minuman itu. Minuman sisa semalam itu. Jangan. Apa? Jangan. Aku mohon. Kita bicara enak-enak saja. Oh, Jangan itu. dan keluar ya? Jangan. Kalau bersedia akan saya ambilkan itu. Oh, tidak. Kalau nanti kau ingin hangat-hangat nggak apa-apa. Yang penting kita bicara apa adanya. Aku melihat dari bicaramu, kedatanganmu, ya ada itikat baik kepadaku. Ya makanya aku suguhkan dari minum-minuman itu. Cuman kadang yang datang ini kepadaku itu beda penampilannya. Istilahnya dia orang mengajak kebaikan benar. Cuman mereka mengajak kebaikannya seolah-olah dengan cara lain. Nah disitulah saya timbul emosi, timbul jiwa premanisme saya kembali lagi. Tapi Anda beda, saya perhatikan. Sekarang kau baca, aku datang ke sini, apa aku dibayar? Nah, Apa aku makanya itu. dihargai? Ya dari itu saya cerna tadi kan apa itu datang kemari kan Aku dengan pakaian seperti ini kan. Tidak ada upah Marco. Yang aku dapatkan apabila dirimu berubah dengan tahu kebaikan dan keburukan, sedikit-sedikit kau bisa berubah, sedikit-sedikit kau bisa menjauh yang mana benar, yang mana salah, yang mana yang harus kau ambil, yang mana yang harus kau makan. Itulah harapan. Berarti secara tidak langsung Roy itu bagus ya niatnya itu. Iya, Mengutus teman-temannya semua terus untuk mengajarkan kebaikan kepada kami ini ya. iya. Udah berapa rumah yang dikunjungi? Sebelum saya atau nanti sudah saya akan ada lagi? Ada lagi. Ya, karena memang aku ini katakanlah sesuatu mengarahkan satu kebaikan sesama manusia. Karena itulah yang aku dapat. Ini Jaga Baya, apakah tidak takut Jaga Baya dengan seorang diri mendatangi rumah-rumah yang jelas notabene maaf ngomong premanisme? Apakah sudah siap untuk oke lah kalau Anda datang kemari kepada saya terima dengan baik. Tidak semuanya yang Anda datangin itu bisa menerima dengan kebaikan yang kau ajak. Kadang-kadang sampai aku dibacok, Ya. disiram air pun pernah. Tapi Diusir juga pernah. aku tidak putus asa. Ya, aku tidak putus asa. Terus datang. Suatu saat hidayah pun dapat. Ya. Sebenarnya secara tidak langsung jujur ya Jaga Baya. Nah, Dari hati kecil saya ini, dari hati kecil saya nubari hati kecil saya ini, saya itu ada keinginan untuk bertobat. Tapi di sisi lain Jaga Baya, dendam Kislamet ini merasuki jiwa saya ini terus menggelontar karena kami ini dirasuki oleh jiwa-jiwa yang jahat. Nah, di sanalah fondasi jiwa saya itu tidak kuat. Sedangkan saya jauh dari agama Jaga Baya. Nah, itulah yang saya minta pendapat solusi dari seorang Jaga Baya utusan Re Lampung itu kan. Bagaimana untuk mengatasinya? Pribadinya saya gampang untuk yang preman-preman lain. begini, kalau beliau bicara tentang anak buahnya diselamat yang namanya seperti sapi ditarik talinya, Iya, dicocok hidung ya. ya apa kata ketua kalian nurut itu sudah bisa ditangani oleh Bang Re. Bang Re itu seorang yang luar biasa, tanpa kau bicara pun dia sudah tahu. Sekarang gini Jaga Baya, sedikit saya ingin bertanya pada Anda. Jujur ya Jaga Baya, sebenarnya Re itu menganut ilmu hitam atau ilmu putih Jaga Baya? Karena luar biasa itu ilmu dia itu. Kalau beliau itu manusia yang adil dan bijaksana, mengerti dan kekurangan sesama tetangga, sesama manusia di kalangan dirinya.
Aku tahu beliau dia menganut ilmu putih. Walaupun di beliau itu lebih muda ya daripada Anda ya. Jauh umur Jauh ya. Iya. Kebijaksanaan dia luar biasa. Saya dulu lebih bangsat dari kalian. Siapa Oh itu karena Ray juga ya menyadarkan Anda ya? Iya. Siapa nggak kenal si Jagabaya dari Samudra Pasifik sampai mana pun saya pegang. Luar biasa. Oke ya. Oh iya. Oh terima kasih. Maaf kalau untuk minuman yang kayak kopi saya tidak tersedia di sini juga. Kebetulan minuman saya sehari-hari bukan itu. Ya tidak apa-apa. Tidak Ya, apa-apa. Kau tahu lah minum-minuman sehari-hari. Iya. Ini semua Iya, kayak mana lah. Yang penting bagi diriku hanyalah sebuah mengingatkan, memberi satu saran, memberi satu masukan. Seandainya kalimatku nih kasar, tidak benar, aku mohon maaf. Tidak jago. Ya, karena akulah manusia. Karena yang bagus itu, yang benar itu hanyalah Allah. Ya, kalau aku nih pasti banyak salahnya. Dan sampaikan juga sama Ray itu ya. Nah, Walaupun berulang kali saya sering menyakiti dia, ya tapi di lubuk hati saya yang paling dalam ini saya ingin mengucapkan beribu-ribu kali minta maaf ya kepada beliau itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di saat kami sedang berkumpul, sedang ramai, dia datang menghampiri. Kadang jiwa saya ini memberontak lagi tuh ya Bang. Nah itu yang saya harus hindari ya Bang dan teman-teman ini. Ya mungkin dia menganggap saya ini masih berontak, masih beringas, masih seperti yang lain. Sebenarnya tidak juga Bang. Di lubuk hati saya yang paling kecil itu saya ingin bergabung pada kalian, berbuat baik. Apalagi istilahnya di sisi lain orang tua sudah tidak ada jaga bayi orang tua laki ya. Saya tuh pengen jadi seperti yang dikatakan pada orang-orang itu anak yang soleh gitu jaga bayi. itu begini, aku ingin kau jangan tersinggung dulu. Iya. Lebih lanjutnya aku mohon maaf karena aku ini bukanlah seorang yang hebat dan pintar. Seandainya selama ini apa yang pernah kau kirimkan kepada ayah yang telah tiada itu, aku mau tanya, apakah sebotol minuman? Tidak pernah rasanya. Tidak pernah aku mengirimkan secarek atau sepatah kata doa untuk dia. Masya Allah. Padahal dia sudah mendidik aku, membesarkan aku dari kecil sehingga dewasa seperti ini juga banyak. Dengar aku. Yes. Kalau kau gendonglah bapakmu sampai ke ujung manapun, belum tentu kau bisa membalas. Tapi kalau kau tiap hari kau kirimkan Al-Fatihah, kau doakan. Aku ada sedikit ya kawan ya. Aku ini sebenarnya sedikit hadis-hadis itu paham ya kawan ya. Aku tuh kadang terbersit sering aku juga kadang terlintas mendengar ceramah-ceramah aja kawan ya. Iya. Dan begini bunyinya hadis tersebut. Iza mata adama in kota ila min salasin sodokatin jariyatin awaladu yadu biha. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 perkara jika banyak. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak yang soleh. Nah, ilmu saya sudah tidak ada jika banyak. Masya Allah. Ilmu yang bermanfaat saya tidak ada jika banyak. Nah, terus sedekah jariyah saya tidak pernah jika banyak. Nah, yang saya harapkan satu ini jika banyak. Awaladu yadu biha, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah ini paling ini saya lagi yang ada jika banyak. Maka dari itu saya itu perlu bimbingan kadang jaga baya ya pada tim-tim Bang Ri Lampung karena selama ini saya udah terlalu jauh Aku dari agama. tidak menyangka kalau kamu tertata kalimat itu dalam lubuk hati. Kau seorang pintar dalam agama, tapi mengapa kau langkahkan semuanya salah jalan? Karena pergaulan juga Pak. Pergaulan aku semenjak hilang orang tuaku, aku tidak tentu arah juga Pak. Akhirnya banyak aku berkecimpung di dunia yang hitam juga Pak. Akhirnya terjerumuslah seperti ini juga Pak. Ya inilah, kalau semuanya kita tidak merasakan, tidak menjalankan,
hanya kalimat orang, tapi setelah kita menjalankan, inilah inti dari semua kehidupan, yang benar, yang tidak benar. Karena kalau kita menjalankan kebenaran itu, mencari amal jariah, semua itu nggak ada upah, nggak mengeluarkan biaya. Benar. Tapi Tapi untuk kalau melakukannya sulit, benar seperti saya. Iya. Jaga Baya. kalau kita menjalankan dengan untuk maksiat, Iya, kita cepat. keluarkan dana. Aku tanya, kau malam-malam hiburan gelap apa Habis kemana-mana? puluhan juta. Itu Nah. sudah tentu juga Baya. Sudah habis puluhan juta kami itu. Masya Allah. Sedangkan kita kadang sholat, sodako istilahnya kan, berbuat baik itu tidak mengeluarkan banyak ya juga Baya. Apa itu, ngomong-ngomong apa itu juga Baya, di samping Anda juga Baya? Oh iya, makanya aku ini hanyalah sebagai Apa itu? penyambung kalimat. Seperti selimut. Apa untuk menyelimutiku di kala aku tidur? Bukan, Apa itu? aku sebenarnya enggan atas kalimat kamu, tapi karena ini nih anak sebuah titipan, mau tidak mau tidak terpaksa aku melakukan ini adalah titipan dari Bapak. Oh, dari Re itu. Ya, titipan ini hanyalah baju koko, dan ini sejadahnya, dan ini pecinya, ada kainnya di sini. Seandainya lubuk hatimu menerima, alhamdulillah, siapa tahu kau mendapat hidayah. Karena aku ini hanyalah penyampai, kalau tak aku sampaikan aku yang berdosa. Diterima atau tidak itu serahkan. Ini jaga Baya. Sebelumnya saya minta maaf ya jaga Baya. Bukan saya menolak, bukan saya tidak mau untuk menerima pemberian dari dia. Ini seandainya saya terima jaga Baya, saya pakai jaga Baya, saya lakukan sholat 5 waktu jaga Baya. Saya belum bisa menerima cemoohan tetangga kanan kiri, teman-teman saya jaga Baya. Seperti apa mereka memperlakukan saya nanti jaga Baya. Jadi mohon maaf, barang ini saya belum bisa menerimanya. Sampaikan kepada Ray. Ya. Kalau untuk masalah itu urusan saya nanti. Ini mohon maaf, bukan saya tidak bisa menerimanya pemberian dari dia. Ya, kalau memang kalimat dari lubuk hatimu, baiklah. Nanti suatu saat aku juga akan berkunjung lagi ke sini. Karena kita sesama manusia ini hanya mendekatkan, menjalinkan satu rahmi, Benar. ya kan? Kau lihat aku nih bukan burukan kiai, burukan preman. Ya. Aku lihat kau sekarang mantan preman yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan suatu saat nanti kau mendapat hidayah seperti ini. Sebelumnya terima kasih banyak jaga Baya atas nasihat yang kau masukkan kepada saya jaga Baya. Nah, untuk saat ini saya belum bisa untuk menerima apa yang pemberian Ray kepada Anda, dan barang ini akan diberikan kepadaku, itu belum bisa saya menerima itu. Alhamdulillah, suatu saat nanti Allah akan membukakan hidayah kepada dirimu. Mudah-mudahan kau nanti mendapatkan satu titik hidayah yang sangat luar biasa. Yang Mudah-mudahan penting, jaga Baya. aku berdoa supaya Marvel ini, ya Allah, bukakan hatinya, supaya Marvel ini berubah dalam kehidupannya, supaya Marvel ini hidayah pikiran, mata, telinganya, bibirnya, hatinya, darahnya. Ya Allah, ubahlah dari kehidupan kegelapan. Ini hamba-Mu, ya Allah, maafkan dia. Karena Maaf jaga Baya sebelumnya juga ya. Anda sudah bertamu ke sini, datang ke tempat kediaman saya. Saya tidak menyuguhkan minuman tidak atau apa-apa. makanan jaga Baya. Tapi kalau itu tadi jaga Baya. Kalau untuk minuman seperti kami minum, ada itu jaga Baya. Cuman kalau Jangan. untuk itu seperti kopi atau teh itu, ya maaf jaga Baya. Ya di sini tidak tersedia. Ya. kalau kau ingin berhangat-hangat tidak apa-apa. Aku tidak melarang, ya. Tapi kau juga harus bisa membedakan yang mana air putih, yang mana kopi, yang mana yang dilanggar agama. Mungkin kau nanti dikit-dikit kau akan mengerti. Mudah-mudahan jaga Baya. Sebelum ini kan malam minggu jaga Ya. Baya. Teman saya bentar lagi mungkin dia akan Oh. datang ke sini. Daripada mereka tersalah paham jaga Baya. Apa yang Anda lakukan di sini dan Anda ntar saya tidak menginginkan terjadinya Baiklah. bentrok ya. Ya, baiklah. Ntar saya mengusir Ya, ya, ya. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak. Iya.
Mohon maaf kalau aku bicara tersinggung hatimu ya. Iya, tidak apa-apa juga, Pak. Aku terima salam sama Rey juga, Pak ya. Iya, Terima iya. kasih banyak. Bukan aku menolak untuk pemberiannya juga, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Oke, oke. Suatu saat aku sini lagi ya. Iya, oke, Pak. Terima kasih.